Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Maulana dengan NIM 2214301108. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat. Nomor 1 yaitu perbedaan sifat kebenaran ilmu dan agama. Ilmu adalah disiplin pengetahuan yang didasarkan pada metode ilmiah yang melibatkan observasi, pengujian, dan penalaran logis. Sifat kebenaran ilmu didasarkan pada pengujian dan verifikasi empiris yang berarti suatu pernyataan atau teori dianggap benar jika dapat diuji dan ditemukan sesuai dengan bukti-bukti objektif. Ilmu berusaha mencari penjelasan yang rasional dan berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat diuji secara empiris. Filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang realitas, pengetahuan, etika, kebenaran, dan nilai-nilai. Sifat kebenaran dalam filsafat seringkali bersifat spekulatif dan subjektif, berdasarkan pemikiran, rasionalitas, dan pertimbangan filosofis. Kebenaran dalam filsafat seringkali tidak dapat diuji secara empiris seperti dalam ilmu. Filsafat mencoba untuk mengembangkan argumen-argumen rasional yang mendukung pandangan atau teori tertentu. Agama adalah sistem kepercayaan yang melibatkan keyakinan dalam adanya entitas transender atau ilahi, seperti Tuhan atau dewa-dewa, serta hubungan manusia dengan entitas tersebut. Sifat kebenaran dalam agama seringkali berdasarkan pada ajaran yang dianggap suci, seperti kitab suci atau wahyu ilahi. Kebenaran dalam agama bersifat transendental dan berhubungan dengan aspek spiritual, keyakinan, dan pengalaman pribadi. Kebenaran dalam agama seringkali diterima melalui iman dan tidak selalu dapat dibuktikan secara empiris atau rasional. Dalam ringkasan, ilmu berusaha mencari kebenaran melalui metode ilmiah dan pengujian empiris. Filsafat berfokus pada pemikiran rasional dan argumen, sedangkan agama mengandalkan keyakinan spiritual dan wahyu ilahi. Yang kedua yaitu hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melintasi pengetahuan yang komprehensif. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat nyata dan entitas atau objek yang ada di dunia. Ontologi mencari jawaban tentang pertanyaan apa yang ada dan bagaimana bentuk dan sifat eksistensi hal-hal tersebut. Dalam melintasi pengetahuan yang komprehensif, ontologi memberikan dasar untuk memahami realitas yang ada di sekitar kita dan memetakan struktur dan keyakinan. Ontologi membantu menentukan apa yang dapat diketahui dan dapat dipelajari dalam konteks pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Epistemologi mencari jawaban tentang pernyataan bagaimana kita tahu dan apa kriteria kebenaran pengetahuan. Dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif, epistemologi membahas tentang cara kita memperoleh pengetahuan, seperti melalui pengalaman, dedukasi logis, induksi, dan otoritas. Epistemologi juga membantu memahami batasan-batasan pengetahuan dan mengevaluasi metode-metode yang digunakan dalam mencapai pengetahuan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai dan etika. Aksiologi mencari jawaban tentang pertanyaan apa yang memiliki nilai dan bagaimana kita menilai kebaikan dan keburukan.
Dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif, aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang mendasari pengetahuan dan cara nilai tersebut mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Aksiologi membantu mempertimbangkan aspek-aspek dan etis dalam pengetahuan, serta memberikan dasar untuk penilaian dan etika dalam konteks pengetahuan. Nomor 3 yaitu jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Filsafat dalam dunia Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Dimulai sejak awal munculnya agama Islam pada abad ke-7, filsafat Islam mengintegrasikan pemikiran filsafat Yunani klasik dengan tradisi intelektual Arab, Persia, dan India, serta mengembangkan konsep-konsep unik yang berkaitan dengan keyakinan Islam. Berikut adalah tinjauan singkat mengenai perkembangan filsafat di dunia Islam. Awal periode Islam. Pada abad ke-8, ketika Islam mulai berkembang pesat, pemikiran filosofis Yunani diperkenalkan ke dunia Muslim melalui terjemahan karya-karya filosof seperti Plato dan Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Ulama Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi menjadi pionir dalam mempelajari dan menggabungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Filsafat akhir abad pertengahan. Pada akhir abad pertengahan, filsafat Islam mengalami kemunduran akibat perubahan sosial dan politik. Meskipun demikian, tokoh seperti Ibn Khaldun terkenal karena karyanya dalam bidang sejarah dan sosiologi. Filsafat modern pada abad ke-19 dan ke-20. Dunia muslim menyaksikan perbedaan antara tradisi intelektual Islam dan pemikiran barat yang sedang berkembang. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Iqbal, seorang filsuf dan penyair, berupaya menyintesis pemikiran Islam dengan ide-ide. Pesan saya tentang mata kuliah filsafat umum. Mata kuliah filsafat umum memiliki nilai dan manfaat yang penting dalam perkembangan intelektual dan pemahaman kita tentang dunia Islam dan diri kita sendiri. Ada beberapa pesan saya tentang mata kuliah filsafat umum. Pemahaman yang mendalam tentang pemikiran manusia. Filsafat umum memperkenalkan kita pada pemikiran-pemikiran besar dari para filosof terdahulu. Ini membantu kita memahami bagaimana pikiran manusia telah berkembang sejak seiring waktu, serta perspektif yang berbeda tentang berbagai aspek kehidupan seperti etika, metafisika, epistemologi, dan politik. Kemampuan berpikir kritis, refleksi pada nilai dan etika, pemahaman tentang manusia dan masyarakat, pengembangan kemampuan argumentasi, penghargaan terhadap kekuatan, pikiran, dan imajinasi. Itulah yang saya tahu tentang filsafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.